Bisa-bisa tetanus. Ya iya. Aduh, gimana bukanya nih? Ini kan kotak Jamel kuno. Mungkin kebukannya itu bisa dengan cara mantra itu. Oh, benar. Ya. Kita coba pakai mantra. Ya udah, ayo kita ambil suara dulu. 1, 2, 3. Makip, ngapain lu ambil suara? Ini baca mantra, bukan paduan suara. Lu memang kalau baca mantra nggak boleh. Dia itu keturunan kerajaan. Konon tanah ini dulu itu bekas kerajaan kecil. Nah, makanya dia mau beli tanah ini buat warisan dari leluhurnya kayak kue mudeng ora? Ya gue sih mudeng. Cuman ngomong lu kayak orang gendeng begitu. Yuk sana bilangin Pak Tio sana. Udah lu sendiri ya. Nggak tahu lu, gue lagi sibuk nih. Udah lu ngomong sendiri aja. Kalau nih kuburan kucing gua tinggal, tiba-tiba tuh kucing bangun. Rohnya gentayangan. Dia loncat-loncat jadi pocong kucing. Meow. 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 Ya wis, mending ngomong sama Pak Tio daripada ketemu sama pocong kucing. Pocongnya aja udah siem, apalagi pocong bawa kucing. Ya udah kalau siem ke sono. Atut. Kanjeng Mami, notari mau beli putih lalai di sini. Ada apa? Mau nawarin jamu? Saya nggak mau minum jamu. Saya udah minum obat. Bukan urusan jamu. Kalau nggak ada urusannya, saya nggak mau bicara sama kamu. Tapi Kanjeng Mami ini penting banget. Oke. Saya kasih kamu waktu 10 detik untuk bicara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Lo kok gali-gali di sini sih? Gua mau nguburin kucing lo. Masa gua galinya di dapur? Ya di sinilah. Kata Kanjeng Mami nggak boleh di sini. Tuh di sana di pojokan belakang. Wah, lu mah telat. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Gua double nih capeknya. Ya kalau Mino ngomong dari tadi kan Kang Sule belum capek. Stres gua. Iya. Kang Sule. Apaan lagi sih lo? Sini Kang. Apaan lagi sih lo? Ini kata Kanjeng Mami boleh kok nguburin di sini. Kapan ngomongnya? Oh tadi juga. Wah, lu mah canda ya? Hah? Mau ngerjain gue? Udah sana. Banyak kerja malah guyon ngerjain orang. Udah sana. Adik. Le, gimana Le? Kucingnya udah dimakamin Le. Itu dia Mur, gua lagi bingung. Kenapa? Gua lagi gali ini. Gua nemuin ini Mur. Wah, kotak ya? Wah, kalau dilihat dari bentuknya ini adalah peninggalan zaman kuno Le. Pasti ini peninggalan kerajaan kuno. Tapi gimana dia bisa sampai sini ya? Naik angkot kali Mur. Mana gua tahu Mur. Tapi setahu gua, si Genis pernah ngomong sama gua. Kalau tanah daerah sini, ini bekas kerajaan kecil. Oh, ini pasti peninggalan raja Le. Tapi kerajaan apa ya? Ya kerajaan kecil Mur. Tadi kan gua udah ngomong begitu. Tapi di buku sejarah tuh nggak ada kerajaan kecil Le. Adanya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, ya kan? Ya juga sih. Atau jangan-jangan ini kotak peninggalan Raja Dangdut. Roma Irama dong. Aku hamil 3 bulan gara-gara berpacaran. Itu lagunya Sintain Jomin. Cucu. Oh, Roma Irama begitu. Ya udah, langsung aja kita buka. Malah buka celananya.
ini yang dibuka, Sule. Ya lu ngomong dong, buka kotaknya begitu. Ya liatin aja dong, malu diliatin orang buka. Ini pakai gergaji aja nih. Bahar, ngapain lu bawa gergaji? Ya ini buat buka kotak ini daripada kamu pakai pisau lama. Nggak mikir orang. Ini kalau pakai gergaji, dalamnya itu ada harta karun. Bisa-bisa rusak. Loh, Le. Nih, daripada kamu pakai pisau, kamu congkel-congkel. Ya, di dalam itu kalau ada yang lagi ngintip gimana? Matanya bisa kecol sama pisau mulai. Iya, kasihan juga yang di dalam. Bisa-bisa tetanus. Ya iya. Aduh, gimana bukanya nih? Ini kan kotak Jamel kuno. Mungkin kebukannya itu bisa dengan cara mantra itu. Oh, benar. Ya. Kita coba pakai mantra. Ya udah, ayo kita ambil suara dulu. 1, 2, 3. Bakir, ngapain lu ambil suara? Ini baca mantra bukan paduan suara. Lu memang kalau baca mantra nggak boleh ambil suara. Lu ambil kemenyan. Oh iya. Terus gua timpukin kepala lu. Kebuka kotaknya. Pecah kemenyannya. On. Mantranya nggak begitu. Langsung aja. Hawang xiang pong ting te song hong te hao shou fu si jing jiao lang lang shi hao. Saya mau numpang nanya, memangnya ini kotak bekas peninggalan kerajaan Cina? Ya gua tebak-tebakan kali aja bekas kerajaan Cina. Udah kalau ternyata bekas kerajaan Negro. Ya orang negro hitam di mana-mana, Mur. Iya. Kotak apa itu? Oh, ini Sule nemu kotak ini di depan di dalam tanah, Pak Tio. Iya Pak Tio, kayaknya sih ini isinya harta karun. Kata si Gendis, tanah di sini itu bekas kerajaan kecil Pak Tio. Ah, udah. Kalau urusan gitu, tanya sama Kanjeng Mami, jangan sama saya. Iya, lagian siapa yang nanya? Iya. Ya kan sama siapa? Iya. Udah, sana panggil dengan Mami sana. Ya cari cepet. Sule! Di Pak Raden, di pokoknya saya usahakan ya. Iya, iya tenang aja ya. Makasih Pak Tenawon. Nok, Mino, sini. Mino lagi kesel Mbak. Kamu dulu. Ini bukan soal jamu, yang mau nawarin objekan. Sini. Objekan apa Mbak? Jual beli rumah? Loh, objekan pelintan gitu kok ditawarin ke Mino. Nah, jangan pelintan, kepriwet pelintan. Lah itu jual beli rumah? Itu kan objekan pelintan, Mbak. Lah kalau mau jual ya jual aja, mau beli ya beli aja. Masa jual beli. Apa nggak pelintan itu? Ya remeh banget nih bocah. Makanya dengerin dulu, tugasnya kamu bujuk Pak Tio biar mau jual rumah ke Raden Mas Ngabe Sosromolen. Nah kan kita dapat komisi. Nah, kita bagi dua. Gampang, Mbak. Bagi dua Mino sama Pak Tio. Aduh, Pak Tio, ya Mino sama Inyong. Yang dapat apa kalau kayak gue? Lah terus Pak Tio dapat apa? Pak Tio nggak dapat apa-apa, dia kan jual. Wah, kalau Pak Tio nggak dapat apa-apa, mana mau dia dibujuk, Mbak. Lah Mbak Gendisnya ada-ada aja deh. Coba dipikirin lagi tuh loh kalau ngomong. Kamu kok kalau ngomong yang mikir, ngomong selalu budak. Kalau dilihat dari kotaknya sih, sepertinya ini kotak kuno. Benar kata kamu, Sule. Kok saya sepertinya pernah melihat kotak ini ya? Ya jelas lah. Orang Kanjeng Mami itu kan orang keraton. Jadi nggak mungkin asing melihat kotak seperti ini. Iya. Jadi menurut Kanjeng Mami, dulu kotak ini buat apa? Ini kotaknya buat menyimpan berlian sampai penuh. Wow, berlian. Wah, berarti ini isinya harta kirun. Harta karun. Oh ya. Bisa jadi ini memang benar harta karun. Iya. Tapi Kanjeng Mami, ini kotak nggak bisa dibuka. Tadi aja si Mamur bukain kotak ini. Tuh, mukanya nyampe bengkak begitu. Kebuka. Ini bengkak dari sononya, bukan karena susah buka kotak. Nah, ini gampang begini kok. Itu bisa kebuka karena Kanjeng Mami itu darah biru, Le. Bukan karena darah biru. Kita berdua aja yang dongo. Orang tinggal digeser doang. Lu tadi buka dari sini. Iya. Kanjeng Mami, ada kertasnya Kanjeng Mami. Ini pasti peta harta karun. Utara, lurus, 50 langkah, bergoyang. Nah, ini bisa jadi ada kaitannya dengan kematian si kucing Betty itu. Ada kaitan apa Kanjeng Mami? Coba,
si Betty itu tinggalnya di rumah Bu Hendra kan? Iya. Iya. Bu Hendra rumahnya nomor berapa? Kalau nggak salah, gocap nih Mami. Nggak bisa ditawar lagi. Udah cek toko sebelah belum? Udah sih. Malah nawar barang, nomor rumah. Ya itu tadi gocap tuh 50, nomor rumah. Pas. Kan? Benar, umurnya Pak Hendra itu kalau nggak salah kan yo 50, tepat. Tapi ada yang lebih tepat lagi kan Imun. Apa? 100 dibagi 2 sama dengan 50.